Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah zinallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang masuk pelajaran yang ke-321, yaitu hifzus sir, menjaga rahasia. Ya, asir atau rahasia itu maknanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin di jilid yang keempat halaman 36. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini juga diambil dari Riyadhus Shalihin bab ke-85 ya, yaitu bab hifzu as-sir, itu bab tentang menjaga rahasia. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-sirru huwa ma yaqa'u khufyatan bainaka wa baina sahibika, yaitu yang tersembunyi antara kamu dengan saudaramu, ya, dengan temanmu. Ini namanya sir, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang dirahasiakan, bahasa kita ya rahasia lah, ya. Kemudian dilanjutkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wala yahillu laka an tufdi hadza sir aw an tubayyinahu li ahadin sawa'un qala laka la tubayyinuhu li ahadin aw ulima bil qarinatil fi'liyya annahu la yuhibbu an yattali'a alaihi ahadun aw ulima bil qarinatil haliyati annahu la yuhibbu an yattali'a alaihi ahadun. Ya, tidak halal, tidak boleh kita menyebarkan rahasia ini atau menjelaskannya kepada seseorang, nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah termasuk bagian dari amanah, ya, termasuk bagian dari menunaikan janji, ya, menunaikan janji. Apakah kita akan menjelaskannya kepada orang lain, atau hal itu bisa diketahui dengan qarinah, dengan sesuatu sesuatu yang bisa mengarah kepada rahasia tersebut, sehingga orang yang memberikan amanah itu tidak suka. Ada indikasi-indikasi, kita nggak mengatakan langsung rahasia tersebut, tapi ada indikasi-indikasi yang menyebabkan orang tersebut membongkar rahasia yang sudah disepakati. Nah, ini hukumnya tidak boleh, ya. Baik dengan lafaz langsung, ya, misalnya saya mengatakan kepada orang lain, saya punya rahasia si fulan, ya. Kemudian diceritakan kepada orang lain, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia itu kalau sudah terbongkar, sudah diceritakan kepada satu orang, itu bukan rahasia lagi namanya. Misalnya si A sama si B, ya, berjanji untuk menyimpan rahasia. Kemudian ternyata si A memberitahu kepada si C, seraya mengatakan, saya punya rahasia sama si B, tapi kamu nanti jangan bilang ke siapa-siapa ya. Nah, berarti dia sudah membocorkan rahasia B, ya, yang sudah disepakati antara A dengan B, agar tidak diberitahu kepada orang lain. Si A cerita kepada si C, walaupun dengan alasan, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, ini namanya bukan rahasia lagi. Ini bukan rahasia lagi. Ya, ini namanya menunaikan amanah karena sudah disepakati. Kita akan bacakan beberapa dalil
yang berkaitan tentang ini ya, menjaga rahasia. Yang pertama itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan tunaikanlah janji-janji. Karena menunaikan janji itu termasuk mas'ula, ada tanggung jawab di situ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk al-wafa, untuk menunaikan ma yu'ahiduna alaihin nas, yang mereka sudah memiliki ahad, yaitu janji. Itu seperti menjaga rahasia. Ya, seperti menjaga rahasia ini termasuk menunaikan apa? Menunaikan janji. Dan ketika kita diminta untuk menjaga rahasia yang sudah disepakati, maka itu termasuk keumuman dari ayat ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Ya, tunaikanlah janji-janji, maka itu termasuk yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat atau dalil yang kedua kita akan bacakan itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sesungguhnya seburuk-buruk manusia nanti di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang yang yufdi. Yufdi ini kayak semacam kiasan hubungan badan antara suami dan istri. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah kedudukannya nanti pada hari kiamat adalah seorang suami yang hubungan badan dengan istrinya, kemudian tufdi ilaihi. Ya. Begitu juga istrinya hubungan badan dengan suaminya, sumayan syuru sirroha, kemudian dia malah menyebarkannya ke orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1437. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya seburuk-buruk manusia kedudukannya nanti di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang melakukan itu. Di malam hari dia hubungan badan dengan pasangannya, kemudian di pagi harinya dia cerita-cerita. Ya, seperti misalnya, "Wahya aidan tusbihu tansyuru sirrahu fayaqulu fa'altu fi imra'atil bariha kaza fa'altu kaza wa fa'altu kaza wal iyaz billah." Wal ghaib ka'annahu yusyahid. Orang yang enggak tahu jadi seakan-akan dia melihat, subhanallah. Ka'annahu bainahuma fil firash. Seakan-akan orang yang diceritakan itu ada di kamarnya. Ada di kamarnya bersama dua orang yang sedang hubungan badan, dan wal iyaz billah. Yukhbiruhu bi syai'is sir alladzi la tuhibbu zaujah an yattali'a alaihi ahadun. Ya, dia mengabarkan sesuatu yang seharusnya ini dirahasiakan, tahu antara suami sama istri aja lah yang tahu lah, nggak perlu diceritakan kepada orang lain, walaupun itu keluarga, ini termasuk yang merupakan amanah ya, tidak boleh disebarkan. Awi zaujah kadzalik tukhbirun nisa, begitu juga misalnya seorang istri mengabarkan kepada teman-temannya bi anna zaujaha yaf'alu biha kaza wa kaza, bahwasanya suaminya telah melakukan kepadanya begini dan begitu. Ini semuanya haram, ini semuanya tidak benar, ini semuanya tidak halal. Ya, wa huwa min syarrin nas, dan ini termasuk orang yang paling buruk kedudukannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi wajib untuk menjaga perkara-perkara yang rahasia di rumah, seperti perkara-perkara ranjang lah,
ya, yang tidak perlu orang lain mengetahuinya. Tidak perlu orang lain mengetahuinya. Wa alla yattali alaihi ahadun abada. Nggak perlu juga orang lain kepo-kepo juga, mau tahu, nanya-nanya, nggak perlu dijelasin. Karena ini termasuk bagian dari menjaga rahasia saudaranya. Apalagi menjaga rahasia dari istri atau suami, ya. Kalau istri punya sesuatu yang buruk, nggak perlu diceritakan. Begitu juga istri mengetahui suaminya memiliki keburukan, nggak perlu ceritakan. Ngapain? Ya, saling menutup aib saudaranya. Siapa saja yang menjaga rahasia saudaranya, maka Allah akan jaga rahasia dia. Ya, siapa saja yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya nanti pada hari kiamat. Al jaza'u min jinsil amal. Dari sini kita bisa ambil faidah yang pertama. Nasyru asraril jima kabiratun lil wa'idil mazkur fihi. Menyebarkan rahasia hubungan badan, menyebarkan rahasia ranjang, ya, itu termasuk dosa besar dan ancamannya disebutkan dalam hadis ini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Maka dia termasuk orang yang paling buruk kedudukannya nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Ini termasuk ancaman. Ya, ancaman di dalam nas itu termasuk menunjukkan dosa besar. Yang kedua, min huquqi zaujain ala ba'dihima adamu ifsya'i asrarihima. Di antara hak suami istri adalah menjaga rahasia keduanya. Jangan sampai keburukan, aib, kekurangan disebarkan oleh salah satu dari keduanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadis yang kedua atau dalil yang ketiga yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ikhtisar, secara ringkas. Ya. Dari Sabit Al-Bunani, ini muridnya Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al-abu ma'al gilman. Fasallama alaina faba'athani fi hajatin. Fa'abta'tu ala ummi. Falamma ji'tu qalat ma habasaka. Fakultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Qalat ma hajatuhu? Qultu innaha sirrun. Qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan. Qala Anasun wallahi ma haddastu bihi ahadan. Wallahi law haddastu bihi ahadan la haddastuka bihi ya sabitu. Rawahu Muslim. Iya, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2482. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW pernah mendatangi aku ketika aku sedang bermain bersama anak-anak. Ya, waktu itu Anas bin Malik masih kecil, ya. Fasallama alaina. Kemudian Nabi SAW pun mengucapkan salam kepada kami anak-anak. Masalah ini adabnya Nabi SAW kepada anak-anak kecil. Fa'abta'tu faba'asani fi hajatin. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan aku untuk melakukan sebuah hajat, sebuah kebutuhan Nabi SAW. Fa'abta'tu ala ummi. Maka aku pun pulang ke rumahnya terlambat. Ya, ta'akhortu. Fa'abta'tu ta'akhortu. Saya terlambat pulang. Falamma ji'tu, kemudian ketika aku pulang, qalat ma habasaka. Kemudian ibuku mengatakan, kenapa kamu pulang terlambat? Apa yang menghalangimu untuk pulang terlambat? Gak biasanya kamu pulang jam segini. Ya biasa Nabi SAW dibantu oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi baru tiba di Madinah, ya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, membawa Anas bin Malik ketika itu umurnya 10 tahun, ya masih kecil. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, ini Anas bin Malik yang akan membantumu. Haza Anas yakhdumuka. Ini Anas bin Malik yang akan melayani Anda. Jadi Anas bin Malik melayani Nabi selama 10 tahun.
selama 10 tahun. Iya. Jadi ini Ummu Sulaim sudah dianggap seperti keluarga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Anas bin Malik keluar masuk rumah Nabi bebas. Ya. Kemudian suatu hari Anas bin Malik pulang ke rumah ibunya terlambat. Kemudian ibunya bertanya, "Mahabasaka, apa yang membuat kamu terlambat?" "Qultu ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatin." Nabi SAW memerintahkan aku untuk melakukan sebuah keperluan. Ibunya bertanya lagi, "Qalt mahajatuhu?" Apa keperluan Nabi SAW? "Qultu innaha sirrun." Kata Anas bin Malik, itu rahasia. Kenapa itu? Rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ibunya Ummu Sulaim nggak kepo, nggak pengen cari tahu, nggak, karena ini rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dikatakan Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau begitu jangan sebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun juga. Ya, kalau begitu jangan sebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun juga. Sampai ibumu ini nggak perlu dikasih tahu sudah. Ya, jangan sebarkan karena ini rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi, lau haddastu bihi ahadan, la haddastuka bihi ya Tsabit." Demi Allah, kalau aku boleh menceritakan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan ceritakan kepadamu, wahai Tsabit, muridnya Anas bin Malik, yaitu Tsabit al-Bunani radhiyallahu anhu. Ya, di sini riwayat Imam Muslim di nomor 2482. Kita bisa ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, fadlu Anas bin Malik, keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Anas bin Malik termasuk sahabat yang ketika itu mulazamah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya keutamaan, ya, orangnya amanah, ya, salah satu sahabat Nabi yang yang senantiasa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk juga yang senantiasa amanah menjaga rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih hidup ataupun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Begitu juga faedah yang bisa kita ambil, yaitu husnu tarbiyati Ummi Sulaim libniha. Bagusnya pendidikan Ummu Sulaim kepada anaknya, yaitu Anas bin Malik. Ya. Sehingga Ummu Sulaim tidak kepo. Beda sama emak-emak zaman sekarang. Anaknya punya rahasia, ya, apa dong, kasih tahu dong, ya. Menyudutkan anaknya supaya cerita. Akhirnya anaknya cerita. Cerita. Kalau itu udah rahasia, udah nggak perlu tahu ngapain. Ya, nggak perlu kepo juga. Lihat bagaimana Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim diceritakan Anas bin Malik, bahwasanya ya itu rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ummu Sulaim? La tukhbiranna bi sirri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ahadan. Kalau begitu jangan ceritakan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pun juga. Ini ciri-ciri ibu yang baik, ciri-ciri ibu yang mentarbiyah anaknya. Kemudian yang ketiga, ya, katmu sirril ikhwan wa adami ifsya'i min kaunil akhlaq wal adab al-islamiyah. Menyembunyikan atau menjaga rahasia saudara kita dan tidak menyebarkannya, ini termasuk akhlak yang mulia. Termasuk adab Islam. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk kalau kita diminta untuk menjaga rahasia, maka jaga rahasia tersebut. Karena ini termasuk amanah. Amanah. Begitu juga hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar. Jadi ceritanya ketika Hafsah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjanda, ta'ayyamat. Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu menjanda. Dan Umar bin Khattab ingin menawarkan Hafsah kepada sahabat-sahabat kibar, diantaranya Utsman bin Affan,
Termasuk diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian yang pertama datang kepada Utsman, "Wahai Utsman, aku ingin menawarkan Hafsah kepadamu untuk kamu pinang. In syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar." Kalau kamu mau, saya akan nikahkan Hafsah putriku kepadamu. Iya. Tapi Utsman bin Affan ya minta waktu, sanzuru fi amri. Iya. Nanti saya mikir dulu. Falabistu layali. Kemudian setelah beberapa malam, Umar bin Khattab pun menemui Utsman bin Affan. "Wahai Utsman, gimana nih? Mau apa enggak? Ya, nikah sama anak saya, nikah sama putri saya." Bahasa kita begitulah. Ya. Akhirnya Utsman bin Affan pun mengatakan, "Qad badali an la atazawwaju yaumi hadza." Telah nampak sepertinya saya tidak punya tidak punya planning untuk menikah dalam waktu dekat ini. Padahal Utsman tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebutkan tentang Hafsah bintu Umar. Makanya Utsman merahasiakan. Nabi sebenarnya mau nih, ya. Bahasa kitanya begitulah. Makanya Utsman dengan bahasa yang elegan. Sepertinya saya belum ada planning untuk menikah dalam waktu dekat ini. Itulah bahasa kita begitu ya. Akhirnya Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian kata Umar bin Khattab, "In syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar." Kalau kamu mau, ya, wahai Abu Bakar, saya akan nikahkan Hafsah kepada engkau. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diam, nggak ngomong apa-apa. Beda sama Utsman. Kalau Utsman ngasih jawaban, nanti saya pikirin dulu lah, gitu. Ya, saya pikirkan dulu lah. Kata Umar bin Khattab, oke, silakan pikirkan dulu. Setelah ketemu lagi baru tanya lagi, "Wahai Utsman, gimana?" Sepertinya saya nggak ada planning untuk menikah dalam waktu dekat ini. Ya, oke lah. Abu Bakar nggak ada jawaban sama sekali, diam. Ya. Falam yarji ilayya syai'an. Bahkan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Fakuntu alaihi aujadu minni ala Utsman." Saya lebih marah lagi kepada Abu Bakar karena dia nggak kasih jawaban. Nggak kasih jawaban. Kayak ngambang gitu. Dan Abu Bakar juga udah tahu bahwasanya Nabi SAW sering menyebutkan Hafsah. Dan Nabi udah tahu tipikal Nabi SAW seperti apa. Iya. Berarti Nabi SAW ingin menikahi Hafsah. Makanya Abu Bakar diam. Tapi Umar bin Khattab jengkel. Nggak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Kata Umar bin Khattab, "Fakuntu alaihi aujadu minni ala Utsman." Ya, Abu Bakar bikin saya kesel. Bikin saya emosi. Ya, daripada Utsman. Utsman masih mending lah kasih jawaban. Abu Bakar nggak ada jawaban sama sekali. Falabistu layali. Setelah beberapa hari baru ternyata Nabi SAW datang ke rumahnya Umar bin Khattab. Fa khatabahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW melamar Hafsah bintu Umar. Ya, Hafsah bintu Umar. Fa ankahtuha iyyahu. Maka aku pun menikahi Hafsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Nabi SAW menikah dengan Hafsah, Umar bin Khattab menemui Abu Bakar lagi. "Wahai Abu Bakar, la'allaka wajadta alayya hina aratta." Atau Abu Bakar yang berkata kepada Umar, "Wahai Umar, mungkin kamu marah sama saya ketika kamu menawarkan Hafsah kepada saya." Iya. "Falam arji ilaika syai'an." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Iya, saya marah, dongkol, jengkel." Iya. Kata Abu Bakar, "Fa innahu lam yamna'uni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zakaraha falam akun liufshiya sirra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walau tarakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha." Rawahul Bukhari. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, sesungguhnya tidak ada yang bisa menghalangiku, mencegahku untuk aku berbicara kepada Anda. Tapi saya tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sering menyebutkan Hafsah, Hafsah di hadapanku, dan aku tidak mau menyebarkan hal itu. Ini rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak mau menyebarkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam kepada siapapun. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi melamar Hafsah, maka aku akan lamar Hafsah. Tapi ternyata Nabi melamar Hafsah, dan ini rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar ceritakan kepada Umar supaya untuk menghilangkan apa? Suuzon. Supaya menghilangkan suuzonnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya bolehnya seseorang menawarkan putrinya kepada sahabatnya yang soleh, orang baik, orang yang beragama, ya, karena manfaatnya besar. Ya. Bagaimana para sahabat menawarkan putrinya kepada sahabat yang lain? Lihat Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman, menawarkan Hafsah kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini hukumnya boleh, dan ini termasuk sunnah para sahabat dahulu, ya. Yang bisa kita ambil juga faedah dari hadis ini adalah keutamaan menyimpan rahasia atau tidak menyebarkan rahasia, menjaga rahasia saudara kita. Ya, kalau kita bongkar rahasia saudara kita, mungkin saudara kita akan marah, timbul permusuhan, dan seterusnya. Dari sini juga kita bisa ambil faidah yustahabu liman abda uzrahu an yaqbala minhu zalik. Kalau misalnya ada orang yang menyampaikan uzur, ya nggak mampu, nggak bisa, ya kita terimalah sesuai dengan zahir yang kita ketahui bersama. Begitu juga faedah yang bisa kita ambil, as-sayyibu la budda laha min waliyin kal bikr. Seorang janda ketika menikah, dia juga harus ada walinya. Ya, tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak boleh seorang wanita menikah kecuali harus ada walinya dan 2 saksi yang adil. Ya, intinya dari pembahasan kita kali ini bahwasanya menjaga rahasia itu termasuk amanah, amanah, dan tidak boleh kita sembarangan untuk menyebarkan rahasia. Kecuali orang minta untuk dijaga rahasianya, mengizinkan, silakan sebarkan. Sebagaimana kisah Fatu Makkah dulu, ya. Nabi SAW tidak menyebarkan tujuannya kemana. Merahasiakan, Nabi SAW merahasiakan. Bahkan sampai Aisyah nggak tahu. Wahai Rasulullah, kita mau kemana? Nabi SAW nggak kasih tahu. Tidak beritahu rahasia Nabi SAW kepada Aisyah. Padahal Aisyah istrinya. Iya, padahal Aisyah istrinya. Sampai Abu Bakar juga nanya, wahai Rasulullah, kita mau kemana? Nabi nggak jawab. Rahasia. Sampai akhirnya Aisyah desak, akhirnya Nabi mengatakan, kita mau ke Mekah. Tapi jangan kasih tahu ke siapa-siapa, ya. Ternyata Aisyah kasih tahu ke Abu Bakar. Ya sudah, ini mulai tersebar nih, khawatir. Maka Nabi langsung panggil Abu Bakar, panggil beberapa sahabat kibar untuk musyawarah. Akhirnya Nabi SAW memberitahu, kita akan ke Mekah. Tapi jangan sebar tujuan kita ini. Kalau disebar bahaya. Iya. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu. Ya, jangan sebar. Dan mereka, para sahabat ketika itu berkomitmen tidak menyebarkan dan tidak memberitahu kepada sahabat yang lain. Ketika di perjalanan mereka ditanya, wahai Abu Bakar, kita mau kemana? Abu Bakar diam. Ya. Umar bin Khattab ditanya lagi, wahai Umar, kita mau kemana? Umar bin Khattab langsung cabut pedang. Diam, udah jalan. Ya, jalan. Ini menunjukkan para sahabat dulu juga mereka komitmen karena menjaga rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala saja, yang salah dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.